Halo pemirsa PK TV, kembali lagi dengan saya pemirsa. Saat ini saya bersama dengan seluruh pengurus Puncak Seteling Styling. nih. Nah, ya Seteling ya Pak. Ya, styling. Halo semuanya, apa kabar nih? Baik, Baik. semuanya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Kuat juga jalan dari bawah ya Pak? Kuat, alhamdulillah semangat luar biasa. Tadi saya naik Pak, aduh rasanya mau putar balik tuh. Karena terlalu jauh. Baru pertama naik juga Iya, sih. baru pertama naik juga. Karena tadi pas hujan lagi, jadi istirahat dulu. Ya, Aduh, luar biasa ya Pak. alhamdulillah. Tapi kalau baru pertama insya Allah begitu. Tapi kalau sudah 2 kali 3 kali itu insya Allah sudah rasanya itu bilang orang kalau dari Buton itu kalau di Samarinda itu kalau rasanya satu minum air mahakam rasanya tuh mau 2 kali tapi pasti kembali lagi sih. Nah itu sudah sebenarnya memang begitu. Aduh. Nah. Ini karena juga cuacanya lagi Ya cuacanya karena ya, hujan Pak. tadi. Kalau tidak itu luar biasa memang. Ini sudah cuaca hujan, jadi agak sejuk. Iya, agak Kalau sejuk. panas ini Pak, aduh, Kalau panas itu luar biasa. luar biasa. Tapi anginnya juga poinnya luar biasa. Jadi tidak terasa. Iya, betul sih Pak. Jadi keringat juga sedikit juga yang Iya. keluar. Pak, ibu-ibu, mungkin saya boleh bertanya nih tentang sejarah dari Puncak Seteling ini, Pak. Mungkin ada yang bisa jelasin, mungkin Bapak nih bisa jelasin. Kalau sejarah Puncak Seteling ini sebenarnya dari dulu itu memang ini adalah merupakan salah satu tempat gerilyawan. Dulu itu karena para pejuang-pejuang kita dulu, karena di sini ini memudahkan memantau dari sungai musuh, makanya sehingga disinilah sejarah ini akan menjadi Puncak Seteling, memang luar biasa gitu. Kalau boleh tahu Pak, Puncak Seteling sendiri bukannya tahun berapa nih Pak? Kalau Puncak Seteling ini, kalau masalah puncak ini dari dulu. Kan puncak ini dulu dia mau dijadikan, mau dibangun tower dulu, tapi karena berhubung ada patahan gunung di bawah, jalan sehingga tidak jadi. Nah sehingga akhirnya puncak ini akhirnya terjadilah suatu hanya ya jadi tempat-tempat orang yang naik, orang camping dan lain sebagainya karena melihat pemandangan kota ya makanya sehingga ya itulah akhirnya banyak yang pengunjung-pengunjung ya naik aja setiap hari. Nah kita walaupun rumputnya masih tinggi-tinggi tapi orang ya naik aja sih makanya terutama muda-muda. Nah itu sih. Tadi Bapak sempat bilang ada gunung ya, itu gunung apa Pak? Yang ini kan gunung Puncak Seteling yang gunungnya itu. Nah itu. Kalau untuk wisata sendiri nih bukannya dari kapan nih Pak? Sebenarnya nih bukannya nih puncak ini kemarin itu anak-anak pertama sebelum COVID dia sudah buka ya sekitar habis itu karena berhubung COVID kemarin tidak boleh lagi ada suatu perkumpulan dari pemerintah maka sehingga harinya anak-anak tidak lagi tidak lagi buka karena dilarang untuk kumpul-kumpulan kan kemarin sehingga harinya sempat ini tidak lagi sudah. Nah itu artinya tumbuh lagi alang-alang rumput luar biasa. Nah sehingga kami berinisiatif dengan teman-teman semuanya ya kami ambil alih coba-coba kami lakukan buka kembali. Ya kami buka ini baru sekitar 2 mingguan. Kami 3 mingguan. Kami kalau enggak itu semua rumput semua tidak kelihatan, di sana tidak kelihatan semua itu tidak kelihatan semua. Jadi semoga kami coba lakukan perintisan rumput, ini juga kusuruh dipotong mesin rumput sehingga ya alhamdulillah terjadilah seperti sehingga ya kita bukalah seperti ini sampai hari ini harinya terjadilah seperti ini. Jadi mulai bukanya baru 3 minggu ya Pak? Ya 3 minggu ya, 3 minggu. Berarti sebelum 3 minggu itu sudah dibersihkan ini ya Pak? Belum, si rumput. Berarti dalam 3 minggu ini kami itu kerja kerasnya, sekaligus kami membersihkan rumputnya dan lain sebagainya itu. Bikin bangku, pokoknya ada yang bikin merumput, ada yang bikin bangku-bangku tempat duduk ini, nah kayak begitu. Jadi kerjasamanya semua teman-teman ini semua. Ibu-ibunya ya, pokoknya apa-apa yang dikerjakan ya gitulah sudah. Yang mampu ibu-ibunya sudahlah, yang mana-mana yang bisa mampu ya itu. Kami ya kerjakan, laki-lakinya kerjakan di pinggir-pinggir, nah kan gitu. Cari kayu di hutan untuk bikin ini, bambu apa semua itu. Emang kalau tanam-tanam bunga itu suka-sukanya ibu-ibu ya memang kalau ya makanya ini sebagian ya ibu-ibu nanam-nanam ini ya kembang-kembang ini ya itulah tadi. Nah itu ibu-ibunya. Jadi kami kebetulan juga ini sebenarnya sudah kami sudah terbentuk
dan saya sudah daftarkan di Dinas Pariwisata Kota Samarinda, dan mereka sudah direspon, dan alhamdulillah mereka sebentar lagi mungkin akan turun SK dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Nah, tadi juga saya ke dinas, alhamdulillah saya lakukan komunikasi, dan mereka sudah luar biasa, sudah diberikan dukungan dan motivasi kepada kami pengurus-pengurus untuk mengelola kembali Puncak Seteli sampai di masa-masa yang akan datang, itu sudah. Oh, Pak Bu, mungkin saya pernah dengar katanya di sini itu bekas penjajahan ya, betul ya? Ya, ini kan tempat heli ini dulu. Dulu kan tempat heli ini. Masih sebelum, pokoknya zaman penjajahan ini tempat heli ini kan, ya ini. Kalau dari Bapak sama Ibu sendiri, kenapa sih mau buka ini tuh jadi tempat wisata gitu? Oh ya, nah begini. Nah, jadi awalnya ini memang dari dulu itu memang orang dipakai untuk camping, dan memang sudah lama. Nah, tapi hanya dipakai untuk camping para orang yang dari kota. Terus itu 2019 ya, COVID itu 2019 ya. Iya betul Pak. Jadi kan dilarang itu tadi, kita ngumpul-ngumpul di warung di kota itu. Jadi anak-anak muda di sini inisiatif, ayo kita bikin apa, main-main di sini, terus kita anak-anak itu mulai bikin bangku-bangku. Nah, di situ termotivasi, akhirnya dia bikin, terus itu diposting. Akhirnya orang itu yang nganu itu menjadi dia tertarik naik ke sini. Awalnya begitu, memang anak muda Gunung Seteli. Awalnya itu karena itu kadang COVID, jadi ya coba kita di atas aja lah, tidak usah lagi di kota. Iya betul Pak. Karena menghindari daripada apa namanya COVID, lebih baik kita ke gunung aja. Nah, rame-rame anak muda ke sini. Ya sudahlah, bikin ini, bikin itu apa-apanya. Akhirnya orang pengunjung, misalkan anak naik posting, akhirnya jadi apa namanya, oh bagus juga kalau Gunung Seteli naik. Akhirnya ternyata betul, memang alamnya suka mendukung. Nah, itu memang tantangannya ya berat, pasti sudah tantangannya mau naik itu. Nah, jadi disitulah mulai ramenya COVID itu. Habis itu karena sempat ini macet ya, tidak dikelola karena mungkin berkaitan dengan ada anak-anak juga sudah yang bekerja. Nah, sudah bekerja, kemudian sudah tidak, artinya sudah boleh kan. akhirnya sekian mungkin ada kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun, ya. Nah, dari situ kita aja mencoba Puncak Seteli harus kita kembangkan lagi. Nah, tapi ini harus diambil alih oleh orang tua. Ya, kita inisiatif dengan orang tua, kita adakan pembicaraan, rapat. Nah, coba Gunung Seteli itu harus kita kembangkan lagi. Nah, dari situlah kita coba, kita rangkum semuanya ini pengelola langsung kita naik. Jadi apa yang kita kerjakan di atas ini, ya ada yang cari kayu, kalau kita laki-laki cari kayu di hutan, bikin bangku, ibu-ibu tanam-tanam kembang dan lain-lain, bersih pokoknya. Ya alhamdulillah kelihatannya juga sudah seperti ini baru 3 minggu. Tetapi karena kendalanya adalah memang kita dari keuangan ya, sehingga ya kita pakai yang alam-alam aja. Betul Pak. Gitu. Jadi ini apa adanya. Pengunjung juga kalau dia datang ya kita sampaikan ini belum terlalu maksimal. Maksimal. Nah, yang penting masih memperjuangkan ke depannya itu bisa, kalau ada dana atau mungkin dari bantuan dari pemerintah juga mungkin kita siapkan lampu. Betul. Jadi lampu itu nanti mungkin ada lampu jalan dari bawah kita harus sampai ke puncak ini. Jadi biar pengunjung juga tetap di atas ini naik aman gitu. Berarti perjuangannya juga cukup ini, betul ya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya sampai ke sini. Jangankan yang ngelola, kami yang wisata aja mau naik ke sini sudah biasa. Kalau kami yang pengunjung ini Bu, Pengunjungnya lumayan. lumayan lah. Tapi ada kali juga sudah 2 kali 3 kali orang udah jaga aman juga. Kalau sudah pernah naik ya sudah mau 2 kali lagi, nah kan itu naik. Iya Pengen betul. lagi naik ya itu. Tadi kan mau muter balik ke, Nah, penasaran nih di atas nih kayak mana kan, Iya. jadi naik aja terus. Sudah Iya. ada niat menaik balik lagi kan. Aduh, kan udah capek-capek ini kan.
Kalau boleh tahu nih Pak, kalau bukanya ini dari jam berapa ini? Kalau untuk wisata bukanya itu biasanya dari jam berapa? Kalau bukanya sih tetap aja biasa dari pagi sih, hanya saja kan orang kan kalau pagi kan aktivitasnya kan orang masih ada yang kerja, sekolah dan sebagainya. Jadi yang jelas sih rame-ramenya itu adalah dari setengah 5 sore sampai malam jam 7 ke jam 8 ya pulangan lagi sudah. Kalau Kan ada gitu. lampunya yang camping baru. Ya kalau ini kan belum ada lampu kan gitu. Ya ada yang camping. Itu ada yang camping. Kalau untuk para pengunjung gitu biasanya dikenakan biaya ya? Atau Kita biaya tarik setiap masuk itu karena cukup 5.000. 5.000? Pakai kartis karena kita ini masih mencari dana untuk perbaikan tempat-tempat termasuk lampu, kemudian WC, kemudian gazebo yang kalau misalnya hujan kan harus ada tempat perlindungan. Ya, Kan karena itu ini juga masih ya kosong sama sekali. masih kosong sama sekali ini hutan, jadi ini jauh dengan rumah kampung, jadi kalau hujan ya mau terima basah orang. Iya, betul. Ya kan itu makanya kami sementara ini ya kami mencari-cari anggaran dulu kan untuk perbaikan untuk keselamatan juga nanti pengunjung kan gitu. Nah kan begitu sih. Pak, kalau misalnya kan ada yang masuk gitu, terus mereka mau camping di sini, itu biayanya tetap sama 5.000 atau Kalau yang camping 10. 10? Kalau yang sekedar mengunjung aja 5.000. 5.000. Kalau semalaman kalau mereka camping ya itu 10 ya. Tapi ada Pak sudah selama 3 minggu ini ada juga yang camping? Ada. Sudah ada. Kemarin malam minggu ya? kemarin dari aktivitas ada yang dari Bontang, Sangatta, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, sekitar 60-an lebih yang camping penuh semua ini. Berarti banyak dari luar juga yang Ya, kunjung ya? yang karena mereka aktif, karena komunitas itu bila mana ada rencana maka semua itu sudah masuk dalam grup sudah. Jadi biarpun bukan orangnya Samarinda, sudah grup itu bawa itu. Jadi yang datang itu ya sampai jam 2 malam aja dari Balikpapan masih ada juga yang datang. Sampai masih terima juga ya Pak? Ya naik. Itu penuh semua yang camping ini kemarin. Itu Ada sampai kebagian. ada sampai dah dapat tempat. Itu gimana Pak? Dia pokoknya yang pinggir-pinggir itu ya pokoknya masuk aja sudah berjepitan anunya ke anunya tendanya. Kan gitu. Betul Pak. Pak, di sini kan biaya tarifnya kan 5.000 nih Pak. Itu untuk orang dewasa sama anak kecil sama aja? Anak kecil enggak sih. Enggak ya? Yang khusus dewasa aja. dewasa Kita aja. tidak haruskan bawa anak kecil ini bayar enggak. Kalau anak kecil ya masuk aja sih enggak apa-apa. Ya. Tapi yang orang tua dewasa ya kita gunakan itu 5.000 gitu untuk biaya-biaya ini. Kalau anak kecil sih enggak. Kalau untuk wisata sini sendiri Pak, yang menjadi kesulitan atau tantangannya itu apa aja sih Pak? Kalau di sini? Kalau tantangannya itu tadi di sini yang pertama masih kita mikirkan adalah pertantangannya itu memang lampu. Iya. Ya. Kenapa? Karena yang kedua itu tadi saya sudah kembali saya sebutkan juga itu WC, kemudian gazebo, kemudian air, kemudian musolatnya. Nah, jadi itu ya mudah-mudahan ke depan kami masih dalam pemikiran kami usahakan seperti apa supaya semua yang beberapa macam tadi itu bisa akan terpenuhi. Jadi supaya masyarakat juga ke depan akan lebih enak, lebih nyaman untuk mengunjungi Puncak Stelin. Walaupun kalau tentang masalah jauh sih namanya puncak itu tidak ada yang, kalau namanya puncak itu tidak ada mau dekat. Pasti puncak itu ada seleknya, harus jalan kaki sekian, nah itu pasti demikian. Punya perjuangan, karena namanya puncak pasti, kecuali wisata-wisata kayak di sungai, di laut atau kolam-kolam, nah itu begitu turun motor mobil sudah masuk. Tapi kalau namanya puncak pasti ada seluk-seluknya, pasti ada perjuangan, ada ini, itu pasti itu demikian. Ada seluk duka-dukanya lah. Kalau namanya puncak pasti itu. Kemarin ya Pak Jang dulu sama Pak Sugeng naik luar biasa di sini. Bilang Pak Jang kemarin, jangan dirusaki batu-batu apa yang alami itu. Karena itu adalah kesan daripada puncak itu adalah harus memang seperti ini. Nah, kan gitu sih. Jadi jangan dirubah-rubah, jangan dipukul-pukul, dirata-ratakan batu itu jangan. Itu pesan Pak Jaan kemarin masih jadi wali kota, lama dia di sini. 2 kali dia Pak Jaan itu naik. 1 kali sempat agak malam, 1 kalinya juga gas siang baru, sore dia naik.
Nah itu kalau Pak Sugen dia hari ulang tahun perkawinan dia. Jadi dia di sini dia bikin tendanya di sini. Nah, kami juga semoga mungkin harapan kami mungkin termasuk juga dari PKTV yang mungkin juga bisa mempromosikan Puncak Stelin di masyarakat luas. Semoga Puncak Stelin akan bisa hidup. Jadi harapan kami dari PKTV juga bisa mempromosikan Puncak Stelin ini ke depan supaya Puncak Stelin akan ke depan akan bisa maju, hidup. Mudah-mudahan kita kemajukan untuk sumber daya manusia untuk warga masyarakat 32 ke depan bisa ada perkembangan untuk di masa-masa yang akan datang. Itu harapan-harapan kami juga dengan kunjungan ini kami berterima kasih. Saya atas nama RT dan sekaligus juga adalah Ketua Pop Darwis Puncak Stelin. Saya ucapkan terima kasih dari kunjungan dari PKTV. Semoga PKTV ke depan semakin maju ke depan dan kami juga bisa dipromosikan Puncak Stelin ke depan bisa jaya maju untuk kepentingan masyarakat, di khususnya warga masyarakat di RT 32. Itu yang harapan saya seperti itu. Nah, tadi kita sempat ngomong tentang promosi ya Pak. Nah, mungkin kalau untuk para pengelola di sini nih, biasanya promosi untuk masyarakat yang khususnya daerah Samarinda nih lewat apa aja? Media apa aja? Ada beberapa macam yang kita itu ada TikTok. Nah, kalau TikTok sendiri tuh namanya apa tuh Pak? TikTok itu neta anak muda kemarin itu KPPGS apa kemarin itu? IG, iya IG itu ya. IG. Kalau IG namanya apa? Ya, media kedua di media massa, media sosial, di Facebook dan lain sebagainya itu dilakukan oleh ya pengurus-pengurus, ada beberapa juga yang dilakukan hal itu. Nah kan gitu. Makanya kalau ada pengunjung kayak kemarin di camping ya lewat itu mereka permohonannya akan lewat di situ. Nah kan gitu. IG semua. Berarti di IG sendiri sudah terdapat nomor sudah WhatsApp juga ya? Ya sudah, sudah semua. Lengkap. Ya lengkap semua. Aduh, ngomong-ngomong saya sudah merasa dingin ini. Memang kalau sudah angin luar biasa. Karena anginnya itu dari barat ke timur, dari utara ke selatan luar biasa memang. Kalau sudah jangankan ini hujan, panas pun juga. Kalau sudah sore dingin, luar biasa, dingin. Apalagi ini hujan, karena ini anginnya luar biasa. Ini Pak ngomong-ngomong tentang para pengunjung nih, kira-kira omset per hari itu berapa ya? Tidak tertentu. Tidak tertentu karena ini juga ada yang ya ada juga sampai 30-an, 40-an orang yang masuk. Ada juga yang di atas itu. Nah kan itu. Ada sampai juga 40-an, 50-an ya itu tidak tertentu kan. Tergantung harinya. Itu aja sudah. Rame, biasanya hari Sabtu, hari Minggu itu biasanya pengunjungnya ya lumayan. Ya. Kalau untuk selama 3 minggu nih sudah berapa nih omsetnya kira-kira? Masih kita belum tahu juga karena masih bukannya tapi masih belum bisa kita ini kan karena belum final yang anunya itu belum. Ya. Jadi ya kalau per harinya juga ada yang 300, ada yang 250 ya per hari. Jadi tidak menentu. Akan tergantung juga karena tidak semua orang yang masuk itu ada kalanya kita bayar juga kan enggak. Jadi makanya kalau walaupun banyak tapi kan ya tidak semuanya juga harus itu bayarkan, kita tidak mungkin ya itu. Ada juga yang tidak bawa uang ya sudah ya gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan, boleh. Yang penting jangan mengecewakan lah orang. Berarti nanti kalau saya berkunjung saya nggak bawa duit nih Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penting tinggal ngomong aja. Ya itu kami dari PKTV jadi ya sudah. Nanti saya nyamar aja Pak. Iya. Kemarin beberapa orang dia belum tahu kalau memang itu kepala tuh 5.000. Pas begitu dia datang di pintu, saya nggak bawa uang, nggak apa-apa, silakan aja. Jangan bosan-bosan, nanti berkunjung kembali ya. Jadi kita kasihan kalau ngecewain mereka. Iya betul. Sudah tantangannya luar biasa. Biasa. Penuh, Aduh. kita suruh pulang lagi. Betul Ibu.
Pak, kalau boleh Bapak Ibu, kalau boleh tahu nih yang pengelola di sini ada berapa orang? Berapa banyak? Ah, semuanya sekitar 18. Mm. Karena ada seksi beberapa seksi. Maksudnya maksudnya seperti apa tuh Pak? Sesi Ada seksi kebersihan, ada seksi humas, ada seksi keamanan. Jadi kita adalah merangkup ada beberapa seksi. Kalau tidak salah tadi itu mungkin kalau bukan 4, 5 seksi semuanya itu. Jadi kalau tidak salah sekitar 18 orang sampai 20 orang pengurus Maya. berarti lumayan banyak juga Ya ya lumayan. pengurusnya di sini. Ya. Karena dari Dinas Pariwisata juga memang harus seksi-seksi itu harus ada terisi. Tidak bisa kosong. Nah, makanya tadi petunjuk-petunjuk itu yang saya lakukan itu adalah petunjuk-petunjuk memang dari sana saya lakukan. Nah, jadi saya bukan bikin sendiri, tapi saya berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata. Apa yang saya buat petunjuk adalah dari sana, dari Dinas Pariwisata. Jadi itu yang saya yang saya masukkan dalam kepengurusan pengurus Pop Darwis Puncak Steling RT 32. Nah, gitu. Pak, kalau boleh tahu kalau manfaat dari wisata ini sendiri untuk masyarakat sekitar sini ini apa aja? Mungkin ada manfaat dari wisata di sini untuk masyarakat dekat sini apa sih Pak? Ya manfaatnya ya pertama ya kalau misalnya ada pengunjung itu ya mereka misalnya naik beli apa air aku mineral atau apa ya sudah pasti ada manfaatnya masyarakat. Ya kemudian juga manfaatnya ya pasti ya kita lakukan itu mudah-mudahan masyarakat di sekitar RT 32 kebersamaan itu bisa akan sumber daya manusianya nanti akan bisa berkembang. Itu nanti pasti ada manfaatnya daripada masyarakat di RT 32. Khususnya di RT bukan hanya masyarakat RT 32 tapi di mana kalau pengunjung dari Selili pun dari mana pasti mereka belanja baru ke puncak ya pasti akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Nah itu pasti itu ada demikian. Tuh. Alam. Indahnya kota Ya, Samarinda ya. indahnya kota Samarinda. Terutama Alhamdulillah. di bawah. Iya betul sih Pak. Pak di sana tuh saya lihat ada baru dibuka itu untuk apa Pak? Itu rencana kita itu di sana kita bikin masalah kemudian juga mungkin nanti rencana ke depan itu mungkin kita buatkan meja untuk kafe-kafe nanti yang minum-minum. Nanti mungkin program kita di bawah itu nanti kita buat ke meja dengan bangku nanti untuk tempat-tempat minum nanti yang kopi apa semua nanti kita buatkan. Rencana kita buatkan kafe-kafe ya walaupun kayu-kayu hutan tapi akan demikian itu warnanya. Itu baru rencana ya kan itu. Tapi mudah-mudahan rencana itu akan terlaksana. Kan pada umumnya rencana dulu baru akan pelaksanaan dalam kerjanya itu insya Allah akan demikian. Kalau kafe di kota itu kan kopi yang tapi kalau di puncak ini alam. Jadi agak keras gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau duduk agak keram itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah menyambut saya ke sini juga. Luar biasa pokoknya untuk wisata ini ya Pak. Semoga sukses terus ke depannya. Amin. Diberikan Ya. kelancaran, kemudahan dalam Amin. membangun semua yang ada untuk Gunung Steling ini ya Pak. Amin. Sehat-sehat juga buat Bapak Ibunya. Semoga Amin. kita Amin lain waktu sehat. ketemu Amin. lagi ya. Semuanya sehat ya. Amin. kita semuanya bukan saja Sehat. kita. PKTV Semua juga sehat. pengunjung ya. Semoga itu. pengunjungnya makin ramai Ya, Pak. amin itu. yang diharapkan. Betul itu. Apalagi saya sudah ada di sini ya Pak. Ya. Mudah-mudahan Makin ramai nanti. Ya. mudah-mudahan dengan hadirnya TV apa ini PKTV. mungkin ke depannya punya studi di semakin maju. Amin. Pengunjungnya banyak. Amin. Terutama Amin. ini panggung-panggung pohon mau kami buat. Makin mantap itu Pak. Nah itu tadi pemirsa wawancara singkat kita dengan para pengelola wisata Gunung Steling yang ada di kota Samarinda. Kembali lagi di program Wajah Samarinda berikutnya PKTV Greceh. Genci TV.